Assalamualaikum sahabat ruang fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam ini, izinkan kami membawa kalian ke tepi hutan terlarang, saat seorang gadis 18 tahun dibuang oleh ibu tirinya di bawah langit yang merintih. Ia tersandung akar, menahan perih dan takut, ketika dari kegelapan muncul sepasang mata biru, harimau putih yang tidak mengaum, melainkan berdiri di hadapannya seperti penjaga takdir. Denyut malam berhenti, daun-daun bergetar, dan rahasia lama bangkit bersama napas sang rimba. Siapa yang sebenarnya diselamatkan malam itu? Sang gadis, atau hutan yang memilih pewarisnya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mendung menggantung di langit desa Wanarimba. Angin sore membawa aroma lembab dari tanah yang baru saja tersiram gerimis. Di ujung jalan setapak, tampak langkah kaki seorang gadis muda menyusuri jalanan penuh batu kecil dan ilalang. Namanya Alia. Umurnya 18 tahun. Wajahnya cantik, bersih, dan menyimpan kedalaman luka yang tak terlihat. Seragam sekolahnya lusuh. Di punggungnya tergantung tas robek berwarna biru, sumbangan dari wali kelasnya tahun lalu. Tangannya memeluk erat buku-buku pelajaran, seolah itu satu-satunya harta yang ia punya. Harta yang masih bisa membuatnya merasa hidup. Sore itu bukan sore biasa. Ia pulang dengan jantung berdebar, karena hari itu adalah ulang tahunnya. Tapi tidak ada kue, tidak ada senyum, tidak ada pelukan. Hanya sepi yang menyambutnya di balik pintu rumah kayu tua yang mulai lapuk dimakan usia. Alia menarik napas dalam. Pintu rumah itu seperti gerbang neraka baginya. Ia mendorongnya perlahan. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara televisi yang menyala keras di ruang tamu. Di sofa, duduk seorang wanita dengan alis tertaut dan raut wajah tajam. Risa, ibu tiri Alia. Ia menyesap es teh dengan malas, tak menoleh sedikit pun. Baru pulang? Tanyanya datar. Iya, Bu. Kamu masak nasi? Belum, Bu. Saya baru sem. Dasar gak tahu diri. Makan tinggal makan. Bentaknya. Alia menunduk. Maaf, Bu. Saya langsung ke dapur. Ia melangkah pergi, air matanya jatuh tanpa suara. Di dapur, tangannya gemetar saat mencuci beras. Luka itu bukan luka baru. Ini luka lama yang setiap hari disayat ulang. Dulu, rumah ini hangat, ketika sang ibu, Budina, masih hidup. Pelukan dan doa menyambutnya tiap pulang sekolah. Tapi sejak ibunya wafat 3 tahun lalu, segalanya berubah. Sang ayah, Pak Anton, menikahi wanita muda bernama Rizka yang awalnya menjanjikan kebahagiaan. Nyatanya, neraka. Malam itu, sang ayah pulang dengan wajah lelah. Alia mencoba bicara. Ia ketuk pintu kamar ayahnya. Ayah, boleh bicara sebentar? Pak Anton membuka pintu. Wajahnya letih. Rambutnya mulai memutih. Ada apa, Nak? Besok, ulang tahunku. Aku cuma mau minta satu hal. Apa itu? Boleh aku ambil gelang Mama? Yang terakhir kali Mama kasih sebelum wafat. Pak Anton terdiam. Gelang itu sekarang dipegang Rizka. Ayah titip karena takut hilang. Tapi itu milik Mama. Itu peninggalannya. Ayah akan coba bicara, ya? Alia mengangguk pelan. Tapi hatinya tahu. Gelang itu tidak akan kembali padanya semudah itu. Keesokan pagi, ia melihat Rizka duduk di ruang tamu, menggenggam gelang emas itu. Ukirannya masih utuh, berbentuk bunga melingkar, sama seperti kenangan Alia terhadap ibunya. Bu, itu boleh saya ambil? Itu milik Mama. Rizka tertawa sinis. Ini milikmu? Dasar anak piatu tak tahu diri. Lah, satu tamparan mendarat di pipi Alia. Gadis itu terjatuh. Kau hanya numpang hidup di sini. Jangan berani menuntut. Pak Anton tiba-tiba muncul di ambang pintu. Ia melihat Alia di lantai, menangis, wajah memar. Tapi ia hanya diam. Rizka menyambung cepat. Lihat sendiri, Mas. Anak ini makin kurang ajar. Minta-minta barang yang bukan miliknya. Pak Anton hanya menarik napas berat.
Tak satu patah kata pun keluar. Hari ulang tahun Alia berlalu begitu saja. Tanpa ucapan. Tanpa pelukan. Tanpa siapapun yang peduli. Hanya lantai basah yang ia pel karena dipaksa, dan cucian baju yang tak kunjung kering. Malamnya, Alia duduk di pojok kamar kecilnya, memeluk bantal robek sambil menggambar sesuatu. Seekor harimau putih di tengah hutan gelap. Kenangan akan dongeng sang ibu kembali menghantui pikirannya. Dulu, ibunya sering berkata bahwa di dalam hutan terlarang, tersembunyi harimau putih yang bisa membaca isi hati manusia. Aku ingin bertemu denganmu, harimau penjaga. Bisik Alia sambil menahan tangis. Malam itu, dengan satu tekad yang lahir dari luka, Alia diam-diam berkemas. Ia masukkan pakaian secukupnya, buku harian, dan boneka kecil kenangan ibunya. Ia menatap rumah terakhir kalinya dari jendela kamarnya. Maaf, Yah. Aku harus pergi. Aku ingin hidupku berarti meski bukan di sini. Alia membuka jendela dan menyelinap keluar ke dalam malam yang sunyi. Ia berjalan sendirian ke arah utara, menuju batas desa. Di depannya terbentang hutan yang dijauhi semua warga. Tempat yang disebut-sebut angker, berbahaya, dan penuh kutukan. Tapi bagi Alia, itu adalah satu-satunya tempat yang mungkin bisa menerima seseorang sepertinya. Kabut turun perlahan dari celah langit yang mulai tertutup awan. Udara malam semakin lembab saat kaki Alia melangkah meninggalkan jalan desa, masuk ke jalur setapak yang hanya dikenal lewat cerita-cerita tua. Pepohonan besar berdiri seperti penjaga bisu. Ranting-ranting menggantung rendah seolah ingin mencengkeram siapapun yang lewat. Namun Alia tak gentar. Meski tubuhnya lelah dan pundaknya nyeri karena tas lusuh yang terus ia gendong, hatinya dipenuhi dorongan aneh. Dorongan untuk menemukan tempat yang selama ini hanya ada dalam dongeng ibunya. Tempat di mana harimau putih menjaga hutan, bukan untuk memangsa, tapi untuk melindungi. Satu-satunya petunjuk yang ia punya adalah ingatannya. Cerita masa kecil yang didongengkan di bawah lampu minyak. Saat pelukan ibunya masih hangat dan aroma jahe dari dapur masih memenuhi rumah. Ada satu pohon beringin besar, kenang Alia dalam hati. Jika kamu berdiri di depannya saat bulan separuh, jalur menuju hutan penjaga akan terbuka. Bulan malam itu memang separuh. Bersinar malu-malu dari balik awan tipis. Dan setelah hampir 1 jam menyusuri jalan yang makin menyempit, Alia melihatnya. Sebuah pohon beringin tua, menjulang tinggi dengan akar-akar menggantung seperti tirai dari dunia lain. Daun-daunnya bergerak perlahan ditiup angin, menciptakan suara gemerisik yang menyerupai bisikan. Alia berdiri diam di depannya. Jantungnya berdetak tak beraturan. Tolong, aku ingin tempat yang damai, bisiknya. Lalu, sesuatu terjadi. Cahaya bulan menembus celah awan dan jatuh tepat di kaki Alia. Tanah di depannya tampak berubah. Rumputnya rebah membentuk jalur kecil menuju semak lebat yang tampak lebih gelap dari sekelilingnya. Seolah hutan itu sendiri membuka pintu bagi tamu yang telah lama ditunggu. Alia melangkah masuk. Hening. Tapi bukan hening yang menakutkan. Hening yang menyelimuti. Seperti selimut malam yang penuh rahasia. Burung hantu berseru pelan dari kejauhan. Pepohonan raksasa mulai menggantikan semak belukar. Langkah-langkah Alia terdengar jelas di tanah lembab yang ia injak. Tapi di dalam hatinya, tak ada rasa gentar. Ada sesuatu yang membimbingnya. Ia tidak tahu apa. Mungkin kenangan, mungkin harapan. Tapi yang jelas, ia merasa diterima. Setelah 30 menit berjalan, Alia sampai di sebuah tempat terbuka. Sebuah dataran kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi dan dipenuhi kabut tipis. Di tengahnya, ada genangan air lebar, tenang seperti cermin. Inilah yang disebut ibunya sebagai pintu rimba. Alia duduk di tepinya, membuka sepatunya dan merendam kaki. Airnya dingin, tapi menenangkan. Ia menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya berbeda. Aku di sini, Bu, tempat yang dulu ibu ceritakan, bisiknya. Rasa kantuk mulai menguasainya. Ia memeluk boneka kecil di dalam tasnya, bersandar pada akar pohon, dan perlahan tertidur. Angin berembus pelan. Kabut menari-nari di atas permukaan air. Dan tiba-tiba, suara gemerisik muncul dari balik semak. Alia terbangun. Matanya masih berat, tapi suara itu terus mendekat. Ia menahan napas. Lalu,
Dari balik dedaunan seekor harimau muncul. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari harimau yang pernah ia lihat di televisi atau buku. Tapi bukan itu yang membuatnya terpaku. Harimau ini putih, kulitnya bersih, hampir berkilau keperakan di bawah cahaya bulan. Matanya biru, dalam, dan tenang. Alia mundur satu langkah. Tapi harimau itu tidak meraung, tidak menggeram. Ia hanya berdiri, menatap Alia dalam-dalam. "Apakah kamu penjaga hutan itu?" bisik Alia lirih. Harimau itu mendekat perlahan. Kakinya besar, langkahnya sunyi. Ia tidak menunjukkan tanda akan menyerang. Alia menahan napas. Jantungnya berdegup cepat. Tapi ada sesuatu dalam mata hewan itu. Sesuatu yang membuatnya ingin percaya. Ketika jarak mereka hanya 1 meter, harimau itu duduk. Ekornya melingkar, dan tatapannya melembut. Dengan ragu, Alia mengulurkan tangannya. Harimau itu menundukkan kepala dan menyentuhkan hidungnya pada tangan Alia. Sentuhan itu dingin, tapi hangat di dalam hati. Seolah rasa sakit, kehilangan, dan kehampaan dalam dada Alia selama bertahun-tahun disentuh dan dipeluk oleh makhluk ini. Air mata Alia menetes pelan. Harimau putih itu lalu melangkah ke sampingnya dan duduk di sebelah gadis itu. Diam. Hanya menemani. Alia menyandarkan tubuhnya perlahan ke sisi harimau. Ia tak tahu kenapa, tapi ia merasa aman. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa dimiliki. Dan malam itu, mereka tidur berdampingan di bawah langit yang menggantung bisu. Saat fajar menyingsing, Alia terbangun. Harimau putih itu masih di sana. Duduk diam, memandangi cahaya pagi. Ia menggeram pelan, lalu berdiri dan melangkah perlahan menuju sisi lain rawa. Alia berdiri dan mengikutinya. Tak lama, mereka tiba di sebuah pondok kecil yang nyaris tertutup semak belukar. Atapnya terbuat dari daun rumbia. Dindingnya dari kayu tua yang sudah rapuh dimakan waktu. Tapi tempat itu masih berdiri kokoh. "Ini tempat tinggal seseorang," gumam Alia. Harimau itu duduk di depan pondok, menatap Alia. Seolah berkata, "Tempat ini sekarang milikmu." Alia masuk. Dalamnya sederhana. Hanya ada tikar tua, beberapa mangkuk kayu, dan rak kecil berisi beberapa peralatan kuno yang ditutupi debu. Tapi baginya ini adalah surga. Ia membersihkan ruangan itu perlahan. Harimau putih itu sesekali membawa daun lebar, buah-buahan, bahkan air yang dikumpulkan dari sungai kecil di dekat rawa. Alia mulai belajar bertahan hidup. Ia menulis setiap malam di buku hariannya. Tentang apa yang ia makan, tentang perasaan damai yang ia rasakan dan tentang sahabat barunya, harimau putih yang kini menjadi penjaganya. Namun di balik semua kedamaian itu, ada mata lain yang mengawasi. Dari balik semak, di ujung hutan, seorang pria bertubuh tinggi dan berjaket lusuh menatap ke arah rawa dengan teropong kecil. Itu dia gadis yang mereka cari. Dan harimau itu benar-benar ada. Gumamnya dengan suara pelan. Ia menyeringai tipis. Lalu berbalik, menghilang ke dalam rimbun hutan, membawa rencana yang belum terucap. Hari-hari berikutnya mengalir seperti aliran sungai di dalam hutan. Sunyi, jernih, dan tak terduga. Alia mulai terbiasa bangun saat embun masih menggantung di dedaunan dan sinar matahari belum sepenuhnya menembus kanopi hutan. Ia akan membuka pintu gubuk kayu dan mendapati harimau putih itu sudah duduk menunggunya. Seperti sahabat yang tak pernah meninggalkannya sendirian. Ia menamainya Arwana. Bukan karena ia tahu nama aslinya, jika harimau itu punya nama, tapi karena matanya mengingatkan Alia pada ikan arwana putih milik almarhumah ibunya, yang dulu berenang perlahan di akuarium ruang tamu. Tenang, anggun, dan seolah mengerti isi hati siapapun yang menatapnya. Setiap pagi, Arwana akan mengajak Alia menjelajahi bagian-bagian hutan yang belum pernah ia lewati. Mereka melewati pohon-pohon tinggi yang batangnya selebar pelukan 6 orang dewasa, melalui jalur sempit di pinggir tebing kecil, hingga ke sebuah air terjun tersembunyi yang jatuh dari ketinggian dan membentuk kolam jernih berisi ikan-ikan kecil warna-warni. Alia akan mencuci rambutnya di sana, tertawa kecil saat ikan-ikan menggigit lembut jemarinya, dan Arwana akan berbaring di tepi batu, memperhatikan tanpa bersuara. Sore harinya, Alia menjemur pakaiannya yang kini hanya tinggal 2 helai bersih, menulis di buku harian, atau mengumpulkan buah-buahan dan daun herbal yang diajarkan oleh Arwana secara tak langsung,
Sang harimau akan menggigit batang tertentu dan meletakkannya di hadapan Alia, seperti guru yang mengajari tanpa suara. Namun di balik ketenangan itu, malam mulai menyimpan sesuatu yang berbeda. Pada malam ketiga, saat angin berembus lebih dingin dari biasanya, dan kabut mulai menggelayut lebih tebal dari hari-hari sebelumnya, Alia mendapati sesuatu aneh. Arwana tidak tidur di luar gubuk seperti biasanya. Ia menghilang. Alia menunggu. Ia menyalakan obor kecil dari kayu pinus kering yang ia pelajari dari buku tua dalam gubuk. Tapi hingga larut malam, tak ada suara kaki Arwana. Tak ada napas berat yang biasa mengalun dari depan pintu. Hutan sepi, terlalu sepi. Ia tak bisa tidur malam itu. Setiap suara ranting patah membuat jantungnya melonjak. Setiap desir angin membuat kulitnya merinding. Tapi ia tetap duduk, menatap ke arah luar, berharap sahabatnya kembali. Dan saat fajar hampir menyingsing, ia mendengar sesuatu dari arah utara. Suara kaki. Pelan. Dan kemudian sosok Arwana muncul dari balik kabut. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tubuh harimau itu basah. Mata birunya tampak lebih tajam. Dan di mulutnya tergantung sesuatu. Sebuah liontin emas berbentuk bulan sabit. Alia berdiri, tertegun. Ia mengenali benda itu. Sangat mengenali. Itu adalah liontin ibunya. Dulu, ibunya selalu memakainya. Liontin itu adalah hadiah dari nenek Alia, turun-temurun dipegang oleh perempuan tertua dalam keluarga mereka. Tapi setelah ibunya wafat, liontin itu menghilang. Alia sempat bertanya pada ayahnya, tapi sang ayah mengaku tidak tahu. Dan kini benda itu muncul. Di hutan terlarang. Dibawa oleh seekor harimau putih. Alia perlahan mengambil liontin itu. Jemarinya bergetar. Ia menatap Arwana. "Kau dari mana kau dapat ini?" bisiknya. Arwana hanya menunduk pelan. Lalu duduk di depan Alia, menatap dalam. Alia memeluk liontin itu. Dalam hatinya, rasa takut dan haru bercampur menjadi satu. Jika benda ini kembali padanya, maka ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum terungkap. Ia memeluk liontin itu hingga pagi benar-benar tiba. Hari itu, ia duduk lama di depan gubuk, menatap liontin di tangannya. Di bagian belakang liontin itu, ada ukiran halus dalam bahasa yang tak ia pahami. Seperti simbol. Tapi satu yang ia ingat, ibunya pernah menggambarkan simbol itu di buku hariannya. Lingkaran cahaya dengan garis menyilang ke dalam, menyerupai matahari dan bulan yang menyatu. Ia membuka buku harian yang ia bawa dan membolak-balik halaman. Dan di halaman terakhir, benar, ada sketsa lambang itu. Di bawahnya tertulis, "Jika kamu menemukan cahaya ini, artinya waktumu telah tiba." Alia menelan ludah. Kata-kata itu ditulis oleh ibunya 2 minggu sebelum wafat. Tapi tak pernah dijelaskan lebih jauh. Arwana berdiri dan mulai berjalan ke arah barat. Langkahnya pasti, seolah mengajak Alia mengikuti. Alia meraih tasnya, menyimpan liontin di saku, dan berjalan di belakangnya. Perjalanan kali ini lebih jauh dari biasanya. Mereka melewati hutan yang lebih lebat, lebih dingin, dan dipenuhi suara-suara asing. Bukan suara binatang, tapi seperti suara bisikan. Alia berkeringat meski suhu begitu dingin. Tapi ia tetap berjalan. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah gua batu tersembunyi di balik dinding tebing yang diselimuti lumut. Arwana berhenti di depan pintu gua. Ia menoleh ke arah Alia dan mendengus pelan. Seolah berkata, "Masuklah." Alia menarik napas dalam dan melangkah masuk. Bagian dalam gua itu sempit, tapi udara di dalamnya hangat. Di dinding batu, terukir banyak simbol. Beberapa di antaranya menyerupai lambang di liontin. Tapi yang paling menarik perhatian adalah satu lukisan batu di sisi paling dalam. Seorang gadis muda berdiri di tengah cahaya, dikelilingi oleh binatang-binatang buas, tapi semua berlutut di hadapannya. Dan di sampingnya seekor harimau putih. Alia mendekat. Ia menyentuh ukiran itu. Dan seketika liontin di sakunya bergetar. Ia mengeluarkannya. Liontin itu kini bersinar pelan, memancarkan cahaya emas yang hangat. Di bawah ukiran itu, muncul celah kecil di lantai batu. Tanpa sadar, tangan Alia bergerak sendiri, membuka celah itu. Di dalamnya ada kotak kayu tua. Ia membukanya dengan perlahan. Isinya surat dan foto tua.
Foto ibunya, masih muda, berdiri bersama seorang lelaki berjubah putih. Di belakang mereka, berdiri seekor harimau putih. Alia membaca surat itu. Jika kamu membaca ini, maka cahaya telah menemukanmu kembali. Aku adalah penjaga ke-9 dari garis pelindung rimba. Dan kamu, Alia, adalah penerusku. Harimau putih bukan hanya penjaga. Ia adalah ikatan antara manusia dan alam. Pelindung terakhir bukan hanya untuk hutan, tapi untuk dunia yang terluka. Tangan Alia gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap arwana yang kini duduk diam memandangi cahaya liontin. Jadi selama ini kamu? Suaranya lirih, tak sanggup menyelesaikan kalimat. Arwana berdiri. Lalu, perlahan tubuhnya mulai diselimuti cahaya. Cahaya putih keperakan. Sisik-sisiknya meleleh menjadi debu bercahaya. Tubuhnya mengecil. Dan dari dalam cahaya itu, muncul sosok pemuda. Tinggi, berambut putih keperakan, dengan mata biru yang sama seperti arwana. Alia mundur satu langkah, menatapnya tanpa suara. Alia, ucap pemuda itu lembut. Namaku Arkala. Aku adalah bentuk terakhir dari penjaga harimau putih. Aku ditugaskan untuk membawamu menemukan takdirmu. Alia masih berdiri terpaku. Cahaya lembut yang menyelimuti tubuh pemuda itu kini telah padam, menyisakan sosok nyata yang berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya begitu asing, namun sekaligus akrab. Rambut putih keperakan menjuntai lembut, kulitnya bersih seperti salju pagi, dan mata birunya ya. Mata itu tak bisa disangkal, itu adalah mata arwana. Arkala, selama ini kau adalah harimau putih itu? Suara Alia gemetar, antara tak percaya dan tak siap. Arkala mengangguk pelan. Benar, aku dilahirkan dalam wujud penjaga, sebagai bentuk pelindung terakhir dari garis darah para pewaris hutan ini. Aku telah tidur lama, sampai kehadiranmu membangunkanku. Alia menelan ludah. Kakinya lemas. Ia duduk di batu dingin di dalam gua, kedua tangannya menggenggam liontin erat-erat di dada. Kenapa aku? Bisiknya lirih. Kenapa bukan orang lain? Arkala melangkah pelan dan duduk di sampingnya. Suaranya tenang, seperti angin yang merayap di sela dedaunan. Karena hanya darah dari garis keturunan yang murni yang bisa memanggil penjaga keluar dari bentuk purbanya. Dan kamu, Alia, adalah darah terakhir dari Indira Ayuningsih ibumu. Sang penjaga rimba ke-9. Alia memejamkan mata. Nama itu, Indira Ayuningsih. Selama ini ia hanya tahu ibunya seorang perempuan biasa. Lembut, hangat, penyabar, tapi tak pernah terlintas bahwa darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah penjaga yang ditakuti sekaligus dihormati oleh alam. Aku hanya seorang gadis yang dibuang oleh ibu tiri, dilupakan oleh ayah kandung dan kini duduk di tengah hutan dengan liontin bercahaya di leherku. Suaranya pelan, namun pahit. Arkala tersenyum tipis. Kau bukan gadis biasa. Dan liontin itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah kunci. Jembatan antara dunia manusia dan dunia penjaga. Dan saat kau menyentuh ukiran ini, ia menunjuk pada lukisan batu di dinding gua, kau telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat oleh waktu. Alia menarik napas panjang. Ia masih belum bisa menerima semua ini. Tapi di dalam hatinya, sesuatu bergolak. Bukan ketakutan. Tapi rasa seolah seluruh pertanyaan hidupnya mulai menemukan jawabannya satu persatu. Ia menatap Arkala. Kalau begitu, kau tahu siapa pria yang mengawasi rawa dari jauh, bukan? Arkala menatap dalam. Aku mencium aroma yang tidak wajar di pepohonan sejak malam kedua kau tinggal di sini. Bau logam, teknologi dan niat jahat. Dia bukan sekadar manusia biasa. Alia. Apa dia mengincar liontin ini? Arkala mengangguk. Dan lebih dari itu. Ia ingin membuka jalur antara hutan ini dan kekuatan tua yang pernah dikunci oleh para leluhurmu. Jika itu terbuka, tidak hanya rawa ini yang binasa, tapi seluruh keseimbangan alam akan berubah. Alia menggenggam liontin erat-erat. Saya. Desisnya, menyebut nama pria yang selama ini datang sebagai bayangan buram dalam mimpinya. Pria yang disebut-sebut oleh ibunya di halaman terakhir buku harian. Pria yang mengkhianati ayahnya. Dan sekarang pria yang menargetkan hutan ini. Arkala berdiri. Malam ini,
Aku akan menunjukkan padamu tempat yang bahkan ibumu sendiri belum sempat bawa kau ke sana. Tempat di mana rahasia liontin ini akan terjawab. Malam turun cepat di tengah hutan warna rimba. Langit yang biasanya jernih kini diselimuti awan gelap. Angin berembus lebih dingin, membawa aroma tanah yang basah dan rumput liar yang tertimpa embun berat. Alia dan Arkala berjalan menyusuri jalur kecil yang tersembunyi di balik semak rimbun. Tanpa kata-kata, tanpa cahaya, hanya diiringi cahaya samar dari liontin Alia yang kini bersinar dengan denyut perlahan seperti jantung. Apa tempat ini berbahaya? Tanya Alia akhirnya. Setelah lama hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Bukan tempatnya yang berbahaya, tapi apa yang disimpan di dalamnya. Arkala menoleh sebentar. Namun kau harus melihatnya. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah dataran luas yang dikelilingi oleh pohon-pohon beringin tua. Di tengahnya berdiri struktur batu melingkar, seperti altar kuno yang ditinggalkan ribuan tahun lalu. Di atasnya, tergurat ukiran besar menyerupai singa bersayap dan diapit 2 harimau putih. Arkala melangkah ke tengah altar. Ia menunduk, menyentuh batu yang terletak persis di pusat lingkaran. Batu itu bersinar ketika jari-jarinya menyentuhnya. Tempat ini disebut lingkaran pewaris, katanya lirih. Hanya pewaris sejati yang bisa membuka pintu ini. Alia melangkah maju. Cahaya liontin di lehernya semakin terang. Ia berdiri di samping Arkala. Saat kakinya menyentuh lingkaran dalam altar, cahaya melonjak dari dasar batu. Simbol-simbol kuno menyala, membentuk pola cahaya yang menjalar ke segala arah. Tanah bergetar, udara menjadi berat, dan perlahan, altar itu berputar pelan, terbuka seperti pintu ke dalam tanah. Tangga spiral dari batu muncul, menurun ke perut bumi. Arkala menoleh. Apa kau siap? Alia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan mulai menuruni anak tangga. Semakin dalam mereka melangkah, semakin panas udara di sekitar mereka. Di dinding lorong spiral, terlihat lukisan-lukisan tua. Manusia berdampingan dengan harimau, pertempuran antara cahaya dan kegelapan, dan satu gambar besar di ujung. Seorang gadis muda memegang liontin bercahaya berdiri di hadapan hutan yang terbakar. Ini masa depan? Tanya Alia. Suaranya hampir tak terdengar. Bisa jadi. Bisa juga peringatan dari masa lalu. Sejarah penjaga tidak selalu berakhir bahagia, jawab Arkala. Akhirnya, mereka sampai di ujung lorong. Sebuah ruangan batu terbuka lebar di hadapan mereka. Di tengahnya, terdapat kolam air berbentuk lingkaran. Di atas permukaan air, tampak bayangan-bayangan yang tidak mengikuti gerakan mereka. Alia mendekat. Ia melihat ke dalam air dan melihat wajah ibunya. Indira Ayuningsih. Bukan dalam bentuk foto, tapi seolah ibunya benar-benar di sana, berdiri di tengah rawa, memegang liontin yang sama, dengan cahaya di sekeliling tubuhnya. Jika kau melihat ini, maka kau adalah penjaga berikutnya. Suara itu muncul dari liontin Alia. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam dirinya. Ia menggenggam liontin itu, menahan air mata yang menggenang. Suara itu berlanjut. Jangan biarkan rawa ini jatuh ke tangan manusia yang lupa bahwa alam tidak diciptakan untuk dikuasai. Kau bukan hanya penerus. Alia, kau adalah pelindung terakhir. Alia menatap bayangan itu dalam-dalam. Bibirnya gemetar. Aku akan menjaganya. Ibu, aku bersumpah. Air dalam kolam itu bersinar terang lalu kembali tenang. Bayangan menghilang. Hening. Arkala menunduk hormat. Maka mulai malam ini, kau bukan lagi hanya Alia. Kau adalah penjaga ke-10. Dan darah penjaga telah bangkit. Malam masih menggantung di atas langit warna rimba, meski waktu sudah merambat ke ujung dini hari. Di bawah langit pekat itu, sebuah truk tua tanpa plat nomor melaju perlahan di jalan berlumpur yang mengarah ke batas hutan. Di dalamnya, duduk 3 pria dengan wajah keras dan mata tajam. Mereka bukan warga desa. Bau asing menempel pada tubuh mereka, bercampur dengan aroma senjata logam dan cat industri. Di jok belakang, duduk seorang pria yang sejak awal telah membayang dalam mimpi-mimpi buruk Alia. Wajahnya kini dipenuhi garis-garis usia, namun sorot matanya tetap sama seperti 2 dekade lalu. Dingin, penuh perhitungan, dan haus kuasa. Di tangannya, tergenggam peta kuno yang telah memudar sebagian tinta. Di bawah peta itu,
terselip lembaran laporan yang ia dapatkan dari mata-mata desa. Di halaman teratas, terdapat foto kabur. Seorang gadis berambut hitam panjang berjalan berdampingan dengan sesosok harimau putih. Darah itu masih hidup, gumamnya, nyaris seperti bisikan pada dirinya sendiri. Gadis itu, dia telah membangunkan penjaga. Truk berhenti beberapa ratus meter dari batas pohon beringin. Mereka tidak berani masuk lebih dalam tanpa perhitungan. Tapi Satya sudah tahu, malam ini bukan lagi waktunya bersembunyi. Sudah saatnya mereka merebut kembali apa yang dulu dicuri dari mereka, kekuatan penjaga hutan. Di dalam ruang bawah tanah tempat liontin cahaya mengungkap rahasia masa lalu, Alia masih duduk bersila di tepi kolam. Tubuhnya dingin, tapi hatinya bergetar hangat. Ia baru saja menyaksikan warisan darahnya sendiri, sesuatu yang tak pernah ia duga selama hidup bersama ibu tiri dan ayah yang membisu. Arkala berdiri beberapa langkah darinya, menatap ke arah ukiran besar di dinding yang menggambarkan perpecahan kedua, saat seorang pewaris pengkhianat membuka celah hutan dan melepaskan energi kegelapan. Energi itu menghancurkan 2 dari 3 garis penjaga yang tersisa, hingga hanya satu yang hidup, satu harapan terakhir. Apa Satya termasuk pengkhianat itu? Tanya Alia pelan, suaranya penuh tekanan. Arkala mengangguk. Dia murid dari garis ketiga. Dulu dianggap salah satu penerus paling berbakat. Tapi dia tergoda oleh kekuatan dari luar. Dia ingin menjadikan hutan ini sumber kekuatan, bukan keseimbangan. Alia berdiri. Dia harus dihentikan. Arkala menoleh. Kau belum siap, Alia. Meskipun Liontin telah membangkitkanmu, kau masih belum menguasai apapun. Aku tidak bisa menunggu sampai dia merusak semuanya. Katanya mantap. Jika aku memang pewaris darah penjaga, maka hutan ini akan menjagaku, sama seperti aku akan menjaganya. Arkala menatap dalam ke mata Alia. Perlahan, ia mengangguk. Kalau begitu, mari kita kembali ke permukaan. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Mereka keluar dari ruang bawah tanah menuju permukaan. Langit mulai memucat. Fajar belum benar-benar muncul, tapi kabut pagi telah mulai menyapu tanah. Di antara sela pepohonan, Alia melihat asap tipis mengepul, bukan kabut, tapi asap dari perapian. Dan bukan berasal dari gubuk mereka. Arkala langsung siaga. Ia mencium udara. Ada manusia di sini. Bau logam dan minyak solar. Alia menegang. Satya. Tanpa menunggu, mereka bergerak cepat melewati jalur pintas di antara semak rimbun. Saat mendekati rawa tempat Alia pertama kali bertemu Arwana, mereka melihatnya, 3 tenda lapangan berdiri tak jauh dari air. Kabel panjang menjulur ke alat-alat aneh yang memancarkan sinyal merah. Dan di tengahnya, berdiri Satya. Pria itu berdiri menghadap ke arah air. Tangannya memegang liontin tiruan berwarna hitam. Di belakangnya, 3 pria berbadan besar sedang menyusun tabung logam seperti tombak. Mereka akan membelah tanah rawa dengan alat itu, gumam Arkala. Mereka berusaha membuka paksa pintu kekuatan tua, meskipun bukan garis darah yang melakukannya. Alia maju. Aku harus menghentikan mereka. Tunggu. Mereka belum tahu kita di sini. Jika kau ingin masuk, kau harus masuk sebagai penjaga, bukan sebagai gadis biasa. Alia mengangguk pelan. Ia menunduk, menggenggam liontin di lehernya. Apa yang harus aku lakukan? Arkala membuka telapak tangannya. Di sana, muncul setetes cahaya kecil. Cahaya yang dulu tinggal dalam tubuh Arwana. Ia menyentuh liontin Alia dengan ujung jari, dan seketika, liontin itu bergetar pelan lalu bersinar lebih terang. Kau harus memanggil penjaga tanah, kata Arkala pelan. Kekuatan alam akan datang padamu jika kau memanggilnya dari dalam hati. Alia menutup mata. Ia berdiri dengan kaki telanjang menapak tanah yang lembab. Ia mengatur napas. Dalam hatinya, ia memanggil. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perasaan. Rasa luka yang telah ia pendam. Rasa kehilangan. Tapi juga rasa cinta. Pada hutan, pada makhluk yang tak bersuara, pada tanah yang selama ini menyembunyikan dirinya dari dunia yang kejam. Dan kemudian, dari dalam bumi, terdengar suara berat. Seperti raungan. Tanah bergetar pelan. Daun-daun berdesir, dan air rawa naik setinggi mata kaki. Satya dan anak buahnya menoleh panik. Salah satu alat mulai berkilat, lalu meledak kecil.
Kabel terputus. Dari dalam rawa, muncul akar-akar besar, bergerak seperti ular. Mereka mengelilingi tenda dan alat-alat logam itu, lalu meremasnya seperti kertas. Satya mundur. Siapa di sana? Alia melangkah keluar dari semak. Sorot matanya tajam. Rambutnya kini terurai, dan sinar dari liontin di dadanya menyinari tubuhnya dalam cahaya lembut keemasan. Aku pewaris terakhir, katanya dengan suara yang tenang namun bergema. Dan hutan ini tidak akan kau sentuh. Satya menyeringai. Indira seharusnya sudah mengakhiri garisnya sejak dulu. Tapi ternyata dia menyisakan satu. Bodoh. Ia mengangkat liontin hitamnya. Sebelum sempat bicara lebih lanjut, akar-akar di sekitar tanah mencambuk ke arah alat logam terakhir, menghancurkannya dalam sekali tebas. Satya terjatuh. Liontin hitamnya terlempar ke air dan tenggelam. Kalian semua mundur, teriak Satya ke anak buahnya. Tapi tanah di sekitar mereka kini bergerak. Akar-akar menjalar ke kaki, menjatuhkan satu pria berbadan besar. Air rawa naik lebih cepat. Arkala berdiri di samping Alia. Ia mengangkat tangannya. Alia, hentikan. Kau sudah menunjukkan kekuatanmu. Alia memejamkan mata. Ia mengatur napas. Perlahan, akar-akar itu berhenti bergerak. Air kembali surut. Dan tanah kembali diam. Satya berdiri dengan napas tersengal. Wajahnya penuh lumpur. Tapi matanya masih menyala marah. Ini belum selesai? Alia menatapnya dingin. Kalau kau kembali, bukan hanya hutan yang akan menolakmu, tapi seluruh kekuatan penjaga yang telah kau hianati. Satya menggertakkan gigi. Lalu ia berlari kabur, diikuti anak buahnya yang sudah ketakutan. Truk tua mereka meraung dan menghilang ke balik kabut pagi. Alia duduk pelan. Tubuhnya lelah. Tapi hatinya tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti dirinya sendiri. Seorang pewaris. Seorang penjaga. Dan yang terpenting, seorang yang akhirnya tak lagi sendirian. Dia bukan gadis biasa, gumamnya pelan. Dia bisa menggerakkan akar tanah. Dia sudah bisa memanggil roh penjaga. Di belakangnya, seorang pria berbadan kurus dan berkacamata membolak-balik berkas dokumen digital. Liontin itu, sumbernya bukan dari bumi biasa, Pak Satya. Jika laporan ini benar, maka benda itu mengandung senyawa kristal alami yang tidak ditemukan dimanapun di dunia modern. Lanjutkan penelitian. Tapi kita tak bisa hanya menonton dari balik layar. Kirimkan regu pemburu ke koordinat ini. Jangan tangkap anak itu. Bawa liontinnya saja. Dan kalau dia melawan, habisi. Di dalam gubuk, Alia duduk dengan tangan masih gemetar. Setelah pertarungan di rawa, kekuatannya seperti terserap habis. Meskipun Arkala sudah memberinya ramuan dari akar awar waringin dan air embun pagi, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun matanya tak kehilangan nyala. Ia tahu, ancaman tidak berhenti sampai Satya benar-benar hilang dari muka bumi. Dan hatinya mulai merasakan sesuatu yang asing. Sebuah ikatan. Bukan hanya dengan hutan, tapi dengan Arkala. Arkala sendiri berdiri di sisi jendela kecil, memandangi sinar mentari yang memantul di atas permukaan kolam. Wajahnya tenang, namun matanya terus bergerak, seolah merasakan sesuatu. Kau merasa mereka akan kembali? Tanya Alia tanpa menoleh. Mereka tidak pernah pergi, jawab Arkala lirih. Kali ini, mereka akan menyerang bukan hanya dengan senjata, tapi dengan teknologi. Lalu kita harus bagaimana? Arkala menoleh, lalu menghampiri rak kayu tua di pojok ruangan. Ia menggeser beberapa mangkuk kayu dan membuka lantai papan di bawahnya. Dari sana, ia menarik keluar gulungan kain merah tua. Di dalamnya, terbungkus sebuah belati panjang berhulu ukiran harimau dan sepasang sarung tangan berbahan kulit putih. Terlihat seperti milik para penjaga purba. Ini warisan ibumu, ucap Arkala sambil menyerahkan semuanya kepada Alia. Dia menyimpannya untuk hari ketika pewaris berikutnya siap menerima tanggung jawabnya. Alia menyentuh sarung tangan itu. Teksturnya seperti akar kering, namun terasa hidup saat disentuh. Ia mengenakannya perlahan. Ukurannya pas. Begitu pula dengan belatinya. Panjang, ringan, dan saat diayunkan, seolah mengikuti arah niat hati. Kalau aku pakai ini,
Apakah aku bisa melindungi hutan sepenuhnya? Arkala menggeleng. Ini bukan alat untuk menyerang. Ini adalah pengikat antara penjaga dan rimba. Jika kau ingin menggunakannya, kau harus menyatu dengan mereka. Alia menunduk. Lalu bagaimana caranya? Dengan mendengar. Malam itu, Alia dibawa ke tengah hutan, ke sebuah batu tinggi yang menyerupai altar. Ia duduk bersila di atasnya, mengenakan sarung tangan dan menyelipkan belati di pinggang. Arkala berdiri di bawah, menjaga. Diamlah, ucap Arkala. Biarkan hutan yang berbicara. Alia memejamkan mata. Ia mengatur napas. Angin berembus pelan, menyapu rambutnya. Dedaunan bergoyang perlahan, menciptakan irama seperti bisikan ribuan suara. Suara-suara itu makin jelas dalam kepalanya. Darah penjaga telah kembali. Dagingmu adalah tanah kami. Kami akan bangkit bersamamu. Suara itu datang dari segala arah. Dari akar, dari air, dari angin. Ia merasa tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Ia tak lagi mendengar detak jantungnya sendiri, melainkan detak jantung bumi. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di langit. Tapi tanpa hujan. Alia membuka matanya. Di atas mereka, suara mendengung keras. Bukan suara burung atau serangga. Tapi mesin. Arkala berteriak. Turun. Mereka datang. Dari balik awan, 4 drone baja meluncur turun. Masing-masing membawa alat penangkap, kabel listrik, dan tabung gas tidur. Lindungi dirimu, teriak Arkala sambil memanggil roh tanah. Alia berdiri, sarung tangan diaktifkan. Cahaya samar mengalir dari ujung jari hingga ke lengan. Saat salah satu drone meluncur ke arahnya, ia mengangkat tangan. Akar dari bawah batu melesat dan memukul drone itu ke sisi pohon, menghancurkannya seketika. Satu drone lainnya menembakkan kabel setrum. Alia menunduk, lalu menyayat udara dengan belati. Gelombang energi hijau meledak dari ujung pisau dan membelokkan arah tembakan. Arkala bertransformasi kembali ke bentuk harimau putih. Ia menerkam 2 drone lainnya, menghancurkan keduanya dengan kekuatan gigi dan cakar yang tak bisa dibendung. Namun satu drone terakhir berhasil lolos, dan dari bawahnya, meluncur satu kapsul kecil ke tanah. Saat kapsul itu terbuka, keluar sosok pria bertopeng logam, tinggi, bersenjata ganda, dan dengan logo perusahaan yang pernah dilarang oleh pemerintah. "Siapa kau?" tanya Alia lantang. Pria itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat senjatanya. Bukan peluru, tapi laser. Alia melompat menghindar. Serangan pertama membakar semak. Arkala menghampiri, tapi pria itu lebih cepat. Ia melemparkan tabung asap dan menjebak Alia dalam kabut tebal. Dari balik kabut, terdengar suara berat pria itu. "Kau terlalu muda untuk memikul warisan ini. Serahkan liontinnya, atau seluruh hutan akan terbakar." Alia berdiri di tengah asap. Napasnya berat, namun matanya tak gentar. "Aku bukan hanya pewaris," jawabnya pelan. "Aku bagian dari hutan ini. Dan selama aku berdiri, kalian tak akan menyentuhnya." Dalam hitungan detik, akar-akar muncul dari tanah, merobek kapsul tempat pria bertopeng berdiri. Ia berusaha kabur, tapi Arkala dalam wujud harimau sudah menerkam dari belakang. Alia menatapnya. "Tangkap. Jangan bunuh. Kita butuh jawaban." Malam itu, pria bertopeng diikat dengan tanaman menjalar yang hanya tumbuh di Wanarimba. Mereka membawanya ke gua batu, dan mulai menginterogasi. "Apa rencana Satya?" tanya Arkala. Pria itu tertawa lirih. "Kalian pikir dia hanya datang untuk liontin? Dia datang untuk membuka gerbang tengah. Dan dia sudah menemukan jalurnya." Alia menegang. "Gerbang tengah?" Pria itu tersenyum sinis. "Tanya pada liontinmu. Kalian tidak tahu apa yang kalian jaga." Arkala menatap Alia. "Jika Satya benar-benar sudah menemukan jalur itu, maka kita harus bergerak sebelum segalanya terlambat." Alia menggenggam liontin yang tergantung di lehernya. Kali ini, sinarnya berubah. Lebih terang, lebih panas, dan lebih mendesak. Udara dini hari menyelimuti hutan Wanarimba dengan suhu yang aneh. Tidak dingin, tidak pula hangat, tapi mengandung ketegangan, seolah seluruh makhluk yang tinggal di dalamnya tahu, sesuatu besar akan segera terjadi.
Alia berdiri di mulut gua, menatap langit yang mulai diselimuti warna kelabu. Awan tampak menumpuk di satu titik, tepat di arah utara, di mana rawa terlarang bertemu dengan tebing batu purba. Di sanalah lokasi gerbang tengah yang disebut-sebut oleh pria bertopeng semalam. Arkala berjalan mendekat, kini telah kembali ke wujud manusianya. Wajahnya tegang, namun tetap penuh kendali. Gerbang tengah bukan hanya pintu ke kekuatan. Ia adalah titik antara dunia nyata dan dunia roh. Jika Satya berhasil membukanya sebelum waktunya, maka batas antara alam dan kegelapan akan runtuh. Alia menoleh. Dan waktu yang benar, itu kapan? Ketika penjaga siap. Ketika semua roh telah memilih. Ketika pewaris bersatu dengan rimba, bukan hanya melalui darah, tapi melalui jiwa. Alia menunduk sejenak, lalu memandang liontin di dadanya. Cahaya yang dipancarkannya kini bukan lagi sekadar kilau emas lembut, tapi denyut konstan, seperti jantung kedua yang terhubung langsung dengan detak alam. Kalau begitu, kita harus mendahului Satya, ucapnya mantap. Aku tidak akan biarkan dia membuka gerbang itu untuk kehancuran. Arkala mengangguk. Tapi kita tidak bisa pergi begitu saja. Gerbang itu dilindungi oleh bayangan penjaga. Makhluk roh yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Mereka tidak mengenal wajah, hanya mengenali niat. Jika niatmu goyah, mereka akan menolakmu atau menghancurkanmu. Alia menarik napas panjang. Ia menatap dalam ke mata Arkala. Maka kita harus yakinkan mereka. Perjalanan menuju lokasi gerbang tengah memakan waktu setengah hari. Alia dan Arkala bergerak melalui jalur atas. Jalan rahasia di balik punggung bukit yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang berdarah penjaga. Sepanjang perjalanan, alam seolah memberi jalan. Akar-akar pohon membentuk tangga. Ranting-ranting menyingkir. Bahkan binatang buas pun menunduk saat Alia melintas. Ia kini bukan hanya seorang gadis. Ia adalah bagian dari ekosistem purba yang telah bangkit dari tidur panjangnya. Ketika mereka akhirnya tiba di atas tebing batu, pemandangan di depan mereka membuat napas Alia tercekat. Di bawah sana, terdapat lingkaran batu kolosal dengan diameter puluhan meter. Di tengahnya, tanah terbelah membentuk celah gelap seperti mulut raksasa. Cahaya ungu samar keluar dari dalamnya, seolah ada sesuatu yang berdenyut dari dasar bumi. Di sekeliling lingkaran itu, berdiri 4 pilar tinggi, masing-masing diukir dengan wajah harimau, burung garuda, gajah, dan ular besar. 4 penjaga alam, bisik Arkala. Mereka adalah roh yang dahulu dikunci di sekeliling gerbang tengah. Mereka hanya bisa diaktifkan oleh liontin asli dan niat murni. Alia berjalan mendekat, tapi belum sempat ia menyentuh batu pertama, tanah di hadapannya retak, dan dari celah itu muncul kabut hitam pekat. Kabut itu menggumpal, membentuk sosok tinggi berjubah kelam tanpa wajah. Udara menjadi berat. Bayangan penjaga, desis Arkala. Sosok itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri diam. Namun tekanan yang ditimbulkannya membuat tubuh Alia seolah ditarik ke tanah. Lututnya lemas, tapi ia bertahan. Ia tahu, ujian telah dimulai. Apa niatmu datang ke gerbang tengah? Suara itu muncul bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala Alia. Ia mengatupkan rahangnya. Untuk melindungi. Dari siapa? Dari mereka yang ingin memutus ikatan antara manusia dan alam. Siapa dirimu? Alia menunduk. Aku adalah darah terakhir dari Indira Ayu Ningsih. Aku adalah penjaga ke-10. Bayangan itu bergeming. Tapi di belakangnya, 3 sosok lain muncul dari kabut, masing-masing dari arah pilar lainnya. Mereka membentuk lingkaran di sekeliling Alia. Getaran di udara semakin kuat. Kekuatan bukanlah warisan darah, ucap salah satu dari mereka. Tapi keberanian untuk memilih. Alia menutup mata. Ia mengangkat liontin ke udara. Jika aku tidak pantas, ambillah kembali kekuatan ini. Tapi jika hutan ini memang bagian dari diriku, maka biarkan aku berdiri di sini, bukan sebagai ratu, tapi sebagai pelayan. Cahaya dari liontin menyebar, menghantam tanah di sekelilingnya. Kabut hitam menguap. Bayangan-bayangan itu mundur satu persatu. Lalu lenyap. Langit tiba-tiba terbelah oleh suara ledakan. Dari arah timur, muncul helikopter baja. Di dalamnya, Satya berdiri dengan rompi lapis baja dan helm taktis.
Di tangannya, liontin hitam buatan yang telah diperkuat dengan kristal sintetis. Sudah kubilang, Alia, ini belum selesai. Helikopter menurunkan tangga. Dari dalam, keluar pasukan dengan senjata magnetik, drone berkepala 3, dan alat pembakar tanah. Arkala berdiri di sisi Alia. Mereka datang dengan kehancuran. Tapi kita datang dengan kehidupan. Alia menggenggam belati warisan di pinggangnya. Ia menatap Satya yang kini turun ke tengah altar batu. Jika kau buka gerbang ini dengan niat kotor, tidak hanya kau yang akan hancur, ucap Alia. Satya tersenyum sinis. Biarlah. Dunia ini sudah rusak. Aku hanya mempercepat prosesnya. Ia menancapkan liontin hitam ke celah batu di tengah gerbang tengah. Cahaya ungu menyala terang. Tanah mulai bergetar. Udara berubah panas. Arkala menoleh ke Alia. Saatnya. Kau harus tutup gerbang itu dari dalam. Dari dalam? Kau harus masuk ke dalam medan roh. Tempat gerbang ini bersentuhan dengan alam bawah. Hanya liontinmu yang bisa membawamu ke sana. Alia menatap ke dalam celah yang kini berputar seperti pusaran air bercahaya. Dan kalau aku tidak bisa kembali? Arkala mendekat. Ia memegang tangan Alia erat. Maka aku akan menyusulmu, bahkan jika harus menembus setiap roh penjaga yang menolak. Alia menatap matanya. Senyum kecil muncul di bibirnya. Jangan terlalu drama. Lalu ia melompat. Tubuhnya ditelan cahaya ungu. Gerbang tengah telah terbuka. Tubuh Alia melayang dalam kehampaan. Tak ada tanah, tak ada langit, hanya semburat warna ungu, perak, dan biru tua yang terus berputar bagai pusaran tak berujung. Ia tidak tahu apakah ia naik atau turun, apakah waktu berjalan atau berhenti. Tapi yang pasti, tubuhnya ringan dan pikirannya terasa terbuka. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema dari kejauhan. Disusul kilatan cahaya yang membentuk bentuk-bentuk tak terdefinisi, seperti bayangan mimpi yang belum selesai. Alia mencoba mengatur napas. Liontin di dadanya berdenyut lebih kuat, menariknya ke satu titik di bawah. Dalam sekejap, ia jatuh. Tapi bukan ke tanah. Ia mendarat di permukaan air bening, tapi tidak tenggelam. Air itu seperti kaca. Ia berdiri di atasnya, dan di bawah kakinya, terlihat refleksi, namun bukan dirinya. Melainkan sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih bersulam emas. Indira Ayuningsih. Ibu. Sosok itu tersenyum, namun tak bersuara. Ia hanya menatap dengan mata yang tenang, lalu menunjuk ke arah belakang Alia. Saat ia menoleh, terbentanglah sebuah gerbang raksasa berbentuk lingkaran, melayang di udara, berputar lambat, dihiasi simbol-simbol tua yang kini menyala. Di depan gerbang itu, berdiri 3 sosok transparan, wujud para penjaga roh. Mereka tinggi, berkilau seperti kristal cair, dan tubuh mereka tak berbatas, seolah mengalir seperti sungai. Suara mereka menyatu, tanpa gerakan mulut. Kau datang, wahai darah terakhir. Tapi niatmu belum lengkap. Keteguhanmu diuji sekali lagi. Alia berdiri tegak. Apa yang harus kulakukan? Masuki gerbang, dan hadapi satu sisi dirimu yang belum kau kenal. Di sana, kekuatanmu akan diukur bukan dari seberapa besar kau bisa menyerang, tapi seberapa kuat kau bisa melepaskan. Seketika, gerbang itu membuka. Kabut putih keluar perlahan dari dalamnya, diiringi alunan suara seperti 2000-an tahun yang terperangkap. Alia melangkah. Begitu ia menembus batas gerbang, tubuhnya terasa berat. Ia tiba di padang luas, tapi langit di atasnya gelap. Angin berhembus membawa suara-suara. Suara tangis, teriakan, dan suara dirinya sendiri. Saat dibuang, saat dipukul, saat ditinggalkan. Ia berlari. Tapi setiap langkahnya membuat bayangan masa lalu muncul dari tanah. Ibu tirinya yang mendorongnya keluar pintu, ayahnya yang berpaling saat ia menangis, dan dirinya sendiri duduk di pojok kamar dengan tubuh lebam dan hati patah. Ia menjerit, "Hentikan!" Tapi suara itu justru semakin keras. Kenapa kau ingin menjadi penjaga? Untuk membalas mereka? Untuk menunjukkan bahwa kau kuat? Alia jatuh berlutut. Air mata mengalir. Tidak. Bayangan itu membungkusnya, menyesakkan dada. Aku ingin menjadi penjaga, karena aku tahu rasanya dilukai.
Aku tidak ingin hutan ini mengalami rasa yang sama. Bayangan-bayangan itu terdiam. Lalu satu persatu, mereka memudar. Suara hilang. Angin berhenti. Dan langit yang gelap, perlahan memudar menjadi biru keemasan. Di hadapan Alia, muncul sosok kecil. Anak perempuan dengan wajahnya sendiri saat berumur 7 tahun. Ia tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih, karena tidak meninggalkan aku." Cahaya putih muncul dari tubuh kecil itu, mengalir ke arah Alia, membungkus tubuhnya dengan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Liontin di lehernya berpendar sangat terang. Dunia di sekelilingnya runtuh, bukan dalam kehancuran, tapi dalam pelepasan. Lapis demi lapis rasa sakit terurai. Dan ketika semuanya lenyap, Alia berdiri di dalam ruang kosong bercahaya. Suara para penjaga roh kembali menggema. "Kau telah mengenal dirimu. Kini, kekuatanmu lengkap." Tiba-tiba, dari dalam dada Alia, cahaya menyembur tinggi ke udara. Di atasnya, simbol 4 penjaga, harimau, garuda, gajah, dan ular, bersatu dalam bentuk lingkaran cahaya. Gunakan ini untuk menutup celah. Satukan gerbang, dan kembalilah. Di dunia nyata, tanah di sekitar gerbang tengah telah mulai retak. Pilar-pilar penjaga terbelah, dan dari celah tengah, muncul semburan api dan cahaya beracun. Pasukan Satya berlarian panik. Sebagian ditelan tanah, sebagian lari kembali ke helikopter yang terbakar separuh. Satya berdiri di tengah altar, tertawa seperti orang gila. Aku berhasil membuka kekuatan abadi." Arkala, dalam wujud harimau putih, mengelilinginya. Namun sebelum ia bisa melompat, dari dalam gerbang, cahaya besar menyembur ke langit. Suara halilintar terdengar seperti ledakan ribuan guntur. Lalu, muncul Alia. Ia melayang dari celah gerbang, matanya memancarkan sinar putih keemasan. Di belakangnya, simbol 4 penjaga bersinar seperti lingkaran pelindung. Rambutnya berkibar. Pakaiannya berubah. Berhiaskan sulaman daun dan akar, seolah alam mengenalinya sebagai ratu sejati. Ia menatap Satya. "Kau membuka gerbang dengan niat merusak. Maka kau akan terkunci dalam kehampaan yang sama." Satya mencoba melarikan diri. Tapi dari tanah, akar-akar raksasa menjulur dan merangkul tubuhnya. Ia menjerit, namun tak bisa melawan. Dalam sekejap, tanah menelannya hidup-hidup, kembali ke dalam retakan gerbang tengah yang perlahan mulai menyatu. Alia menutup matanya. Ia mengangkat kedua tangannya. "Wahai roh penjaga, tutuplah celah ini. Dan biarkan yang seharusnya tetap tersembunyi kembali ke dalam keheningan." 4 pilar kembali menyala. Tanah berhenti bergetar. Langit yang semula gelap, kini dipenuhi cahaya pagi. Gerbang tengah tertutup sempurna. Dan Wanarimba selamat. Alia jatuh berlutut. Napasnya berat. Tapi matanya menatap langit dengan senyuman kecil. Ia telah pulang. Fajar menjelang dengan lembut. Cahaya mentari menembus rimbun daun hutan Wanarimba, menyinari setiap tetes embun yang menggantung di ujung daun, menciptakan kilau seperti kristal-kristal kecil yang berpendar. Setelah kekacauan yang mengguncang tanah dan langit semalam, pagi ini datang dengan keheningan yang bukan lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Alia duduk di atas batu datar di sisi kolam suci. Kakinya menyentuh air tenang, sementara tangannya menggenggam liontin yang kini telah berubah bentuk. Tak lagi bulat penuh, tapi terbelah sedikit di tengah, membentuk 2 sisi seimbang. Sisi terang dan sisi gelap. Keseimbangan. Ia menatap bayangannya sendiri yang memantul di permukaan air. Gadis yang ia lihat bukan lagi remaja ketakutan yang dibuang dari rumahnya, melainkan seseorang yang telah melewati pintu dunia, bertemu dirinya sendiri, dan kembali membawa cahaya. Namun dalam dirinya, ada ruang kosong yang tak bisa disangkal. Ia berbisik lirih. "Aku rindu, Ibu." Tiba-tiba, suara langkah kaki lembut terdengar dari balik semak. Arkala muncul, membawa wadah kayu berisi akar segar dan bunga liar. Di pundaknya, seekor burung kecil bertengger tenang, dan di belakangnya, 2 rusa muda berjalan perlahan, seolah tak takut pada kehadiran manusia. "Semua hutan sedang berbicara tentangmu," ujar Arkala dengan senyum tipis. Bahkan burung dan pohon ikut bergosip. Alia menoleh, menahan senyum. "Apa kata mereka?"
bahwa penjaga yang lama telah pergi, dan yang baru telah terbangun. Ia menerima wadah kayu itu, mencium aroma tanah segar dan bunga hutan. Tapi aku belum tahu bagaimana cara menjadi penjaga yang sesungguhnya. Justru karena kau berkata seperti itu, maka kau layak menjadi satu. Mereka duduk berdampingan, membiarkan kesunyian berbicara di antara mereka. Arkala menatap danau, lalu berkata pelan, "Kau tahu, setelah kematian Indira, hutan ini hampir tak bernapas. Aku menyaksikan sendiri bagaimana roh penjaga saling memudar, pohon-pohon berhenti tumbuh, dan suara hutan merintih pelan. Tapi sejak kau datang, semuanya bangkit kembali." Alia terdiam. Matanya memandangi pepohonan di seberang kolam. Beberapa daun tampak tumbuh lebih cepat. Bunga yang tak pernah mekar kini merekah. Bahkan udara di sekitar mereka seolah lebih segar. "Aku hanya ingin menebus luka," katanya. Arkala menoleh, wajahnya kini serius. "Tidak ada yang perlu kau tebus, Alia. Kau bukan datang membawa dosa orang tuamu. Kau datang membawa pilihan. Itu yang membedakan manusia dan penjaga." Beberapa hari berlalu. Desa yang selama ini memunggungi hutan mulai menyadari perubahan. Sungai yang dahulu keruh kini jernih. Burung-burung kembali bernyanyi. Binatang yang dulu menghilang kini bermunculan di tepi ladang. Beberapa warga mulai kembali berani mendekati batas hutan, namun merasa damai. Di tengah desa, beredar kisah aneh tentang seorang gadis yang dulunya dibuang, tapi kini menjadi ratu alam. Sebagian menganggapnya dongeng, sebagian lagi mulai percaya. Terutama anak-anak kecil yang mengaku melihat seekor harimau putih melintas di pinggir sawah pada malam hari, lalu menghilang begitu saja. Namun tak semua orang diam. Kepala desa, Pak Wiryo, memanggil seorang utusan dari kota. Lelaki parubaya itu datang dengan setelan bersih dan tas kulit penuh dokumen. "Pak Kades," ujarnya sambil menyerahkan selembar surat. "Kami menerima laporan aktivitas biologis abnormal dari satelit, dan kami khawatir ada sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi." Pak Wiryo mengernyit. "Regulasi? Ini hutan, Pak, bukan pabrik." "Tepat," kata utusan itu. "Tapi hutan ini menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Dan kami, dari lembaga konservasi, ingin menyelidikinya secara menyeluruh." Pak Wiryo menggigit bibirnya. Ingatannya kembali pada malam ketika langit terbakar dan bumi bergetar. Ia tahu, sesuatu telah terjadi, dan seseorang telah menyelamatkan mereka. "Saya mohon, jangan ganggu hutan itu lagi," katanya akhirnya. "Biarkan ia hidup dengan tenangnya." Tapi sang utusan hanya tersenyum kecil. "Kita lihat saja nanti." Di sisi lain hutan, Alia tengah menulis sesuatu di atas batu lebar menggunakan arang dari kulit kayu. Ia tengah membuat lambang baru, simbol kesatuan antara manusia dan penjaga, dengan garis-garis melengkung yang menghubungkan 4 arah mata angin. "Kalau lambang ini kita ukir di batas desa, menurutmu mereka akan terima?" Tanyanya pada Arkala yang tengah memotong batang kayu kecil untuk membuat tiang penanda. "Kalau tidak, kita tanamkan di dalam mimpi mereka," jawabnya santai. Alia tertawa kecil. "Kau suka sekali masuk ke mimpi orang, ya? Lebih baik itu daripada masuk ke berita televisi." Tawa mereka pecah pelan. Tapi dalam hati, mereka tahu, masa tenang ini tak akan lama. Hutan telah mengungkap dirinya. Dan dunia luar, yang tak pernah puas, pasti akan kembali mengetuk. Sore itu, Alia berdiri di atas batu tinggi di puncak pohon terbesar Wanarimba. Ia memandangi hamparan hijau di hadapannya. Hutan, sungai, dan langit yang membentang sejauh mata memandang. Angin menyentuh wajahnya seperti pelukan. Di kejauhan, burung-burung beterbangan. Ia menggenggam liontin di dadanya. "Aku di sini," bisiknya. Dan hutan menjawab, dengan diam yang penuh makna. Hujan turun pelan di atas tanah Wanarimba. Bukan hujan badai, bukan pula hujan duka. Ini adalah hujan yang membawa keheningan, seperti air mata alam yang jatuh dalam diam. Setiap tetesnya menyentuh dedaunan dengan lembut, dan bumi menyambutnya seperti rindu yang tak pernah padam. Alia berdiri di bawah pohon tertua di tengah hutan. Pohon yang disebut warga tua sebagai jantung Wanarimba. Batangnya lebar, berakar kuat ke dalam tanah, dan cabangnya menjulang menyentuh langit. Di hadapan pohon ini, para penjaga dulu bersumpah setia.
Di tempat ini, kini Alia berdiri sebagai penjaga terakhir. Arkala berjalan pelan di belakangnya, membawa mangkuk dari tanah liat berisi air dari 4 sumber mata air suci. 4 penjuru, 4 kekuatan. Ia menyerahkannya pada Alia tanpa berkata-kata. Alia mengambil air itu dan menumpahkannya ke tanah di bawah pohon, satu persatu, mengikuti arah mata angin. Dari timur, harapan. Dari barat, keberanian. Dari utara, pengetahuan. Dan dari selatan, kasih yang tak pernah padam. Ia mengangkat tangan ke langit. Liontin di lehernya bersinar sekali lagi, terang namun tenang. Cahaya itu menyebar dari dadanya ke sekeliling hutan. Dan sesuatu yang tak kasat mata terjadi. Roh-roh lama muncul di antara kabut. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Mereka tersenyum. Mereka mengangguk. Mereka berpamitan. Alia menunduk. Terima kasih. Karena telah mempercayakan semuanya padaku. Satu demi satu cahaya roh itu menghilang ke langit. Menjadi bintang-bintang yang akan menerangi malam hutan selamanya. Yang tersisa adalah kehidupan. Beberapa minggu berlalu. Desa di pinggir Wanarimba berubah perlahan. Anak-anak tak lagi takut akan hutan. Mereka menanam pohon, memberi makan burung, dan mengisi hari-hari mereka dengan tawa yang ramah pada bumi. Warga mulai memahami bahwa alam bukan sesuatu yang perlu ditaklukkan, tapi dirangkul. Pak Wiryo, kepala desa, mengukir simbol penjaga di balai dusun. Ia tak banyak bicara soal masa lalu, tapi matanya berkata banyak. Ia tahu, sesuatu telah dikembalikan ke tempat semestinya. Dan bahwa kedamaian bukan datang dari luar, tapi dari keberanian untuk memperbaiki luka dalam diri sendiri. Di batas hutan, Alia membangun sebuah tempat sederhana. Bukan kuil, bukan pondok besar. Hanya rumah kecil dari kayu dan batu, beratap daun, berdinding akar, dan terbuka dari 4 sisi. Ia menyebutnya tempat dengkur hening. Tempat siapapun boleh datang untuk mendengar hutan. Dan siapapun yang masuk, selalu keluar dengan hati yang berbeda. Arkala tetap tinggal bersamanya. Kadang sebagai manusia, kadang sebagai harimau putih, kadang hanya sebagai suara di antara angin. Ia bukan penjaga lagi, tapi kawan. Dan kadang, kawan adalah pelindung terbaik dari sunyi. Suatu malam, Alia duduk sendiri di depan api kecil. Di tangannya tergenggam buku harian lama, buku yang ia bawa ketika kabur dari rumah bertahun lalu. Halamannya sudah lecek, beberapa sobek, tapi tinta di dalamnya masih hidup. Tertulis di sana mimpi-mimpinya dulu. Tentang menjadi dokter, guru, atau sekadar hidup damai dengan keluarganya. Ia tersenyum. Semua itu tak terjadi. Tapi sebagai gantinya, ia menjadi penjaga bumi. Ia menjadi ibu bagi akar dan daun, saudara bagi air dan langit. Di halaman terakhir buku itu, ia menulis sesuatu. Jika kelak seseorang bertanya kenapa aku bertahan, maka jawabannya bukan karena aku kuat, tapi karena aku tak ingin ada lagi yang merasakan sepi yang sama. Dan karena cinta, lebih kuat dari dendam. Api kecil itu terus menyala. Angin malam berembus perlahan. Dan suara hutan, yang kini tak lagi sunyi, mengalun lembut, seperti lagu lama yang kembali ditemukan. Alia memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam. Di langit, bintang-bintang bersinar. Di dalam dirinya, kedamaian tumbuh. Dan di hutan Wanarimba, kehidupan terus berjalan. Tidak untuk ditonton, tapi untuk dijaga.